Suamiku berselingkuh atas restu ibu mertua, aku dihina sebagai menantu tak berguna. Namun saat mereka tahu siapa aku sebenarnya, mereka langsung menyesal tak berkata apa-apa. Pagi di Jalan Cempaka selalu terdengar sama. Suara ayam tetangga, langkah-langkah kecil pembantu yang menyapu halaman, dan derit pagar tua yang dibuka pelan. Semuanya menciptakan irama yang tidak pernah berubah. Di ruang tengah rumah besar bercat krem itu, aroma teh melati mengisi udara, berpadu dengan suara sendok beradu dengan cangkir porselen. Di meja makan yang panjang, seorang perempuan duduk dengan postur tegak dan wajah tanpa senyum. Marni. Ia memandangi jam dinding dengan pandangan tajam, seperti sedang menunggu sesuatu yang sudah ia tahu hasilnya akan mengecewakan. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. "Selamat pagi, Bu," sapa Vina, dengan senyum kecil di bibirnya. Ia membawa piring berisi roti panggang yang masih hangat. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa riasan berlebihan, hanya sedikit bedak yang menutupi kantung matanya. Marni tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik piring di tangan menantunya itu, lalu menggeser sendoknya perlahan. "Kamu tahu, Vina, ibu tidak suka roti yang terlalu garing. Lidah ibu itu sensitif." Vina menunduk sedikit, mencoba menyembunyikan rasa canggung yang muncul. "Maaf, Bu, nanti saya buatkan lagi." "Tidak usah," jawab Marni cepat. "Sudah terlanjur. Ibu makan ini saja. Tapi lain kali, perhatikan. Ibu sudah bilang beberapa kali, kan?" Nada suaranya tenang, tapi mengandung sesuatu yang tajam. Vina hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan kalimat seperti itu. Suara pintu kamar terdengar dibuka. Rizky muncul, masih dengan rambut setengah basah dan kemeja putih yang belum dikancing penuh. Wajahnya tampak biasa saja, sedikit tergesa seperti setiap pagi. "Pagi, Ma, Vin," katanya sambil mengambil posisi duduk di sebelah ibunya. "Pagi," jawab Vina pelan. Marni tersenyum kecil pada anak lelakinya, lalu memandangi Vina sekilas. "Kamu tidak membuatkan kopi untuk Rizky?" Vina berdiri cepat. "Sudah, Bu. Saya buatkan barusan. Masih panas." Ia bergegas ke dapur, mengambil cangkir yang baru saja ia isi, lalu meletakkannya di depan suaminya. Rizky hanya mengangguk singkat, menyesap sedikit, lalu mengambil roti. Pagi itu berjalan dengan tenang, tapi dingin. Hanya suara alat makan dan dengung televisi yang menjadi latar. Vina duduk setelah memastikan semua di meja lengkap, tapi matanya sering mencuri pandang ke arah jam dinding. Waktu seolah bergerak lambat setiap kali ia berada di ruangan yang sama dengan Marni. Ia mencoba membuka percakapan ringan. "Hari ini saya ingin menata ulang taman depan, Bu. Biar agak segar. Pohon Kamboja sudah terlalu tinggi." Marni mengangkat alisnya. "Taman itu sudah bagus, Vina. Jangan terlalu sering diubah. Kamu suka sekali memindah-mindahkan tanaman. Nanti malah berantakan." Vina tersenyum, mencoba terlihat tenang. "Saya pikir kalau sedikit dipangkas akan lebih rapi." Marni menaruh sendok dengan bunyi kecil di piring. "Kamu tahu apa tentang taman, Vina? Kamu itu desainer interior, bukan tukang kebun." Ucapan itu menamparnya halus. Ia tidak menjawab, hanya menunduk dan merapikan rambutnya yang jatuh ke pipi. Dalam hati, ia menarik napas panjang. Setiap hari terasa seperti ujian kesabaran. Tapi Vina sudah lama belajar bahwa diam seringkali lebih kuat daripada argumen. Rizky sudah selesai sarapan, berdiri dan mengambil tas kerjanya. "Aku berangkat dulu, Ma. Vin, nanti sore aku pulang agak malam, ada rapat tambahan." Vina mengangguk. "Baik, Mas. Hati-hati di jalan." Marni menatap anaknya dengan lembut. "Jangan lupa makan siang, Nak. Kalau perlu, telepon ibu saja. Nanti ibu suruh kirim makanan." Vina mendengar itu tanpa menoleh. Rasanya sudah biasa. Perhatian Marni hanya untuk satu orang, anaknya.
Setelah pintu mobil tertutup dan suara mesin menjauh, ruang makan terasa lebih lapang tapi sekaligus sunyi. Vina mulai membereskan piring, sementara Marni duduk kembali, kini dengan pandangan lebih lembut tapi tetap menilai. "Kamu tahu, Vina," katanya sambil menyeruput teh, "ibu itu sebenarnya ingin kamu cepat punya anak. 2 tahun menikah, belum juga ada kabar. Rizky itu anak satu-satunya. Ibu ingin ada penerus keluarga." Vina berhenti mencuci piring sejenak, menatap busa sabun yang menempel di tangannya. "Saya tahu, Bu. Kami juga berharap begitu." "Kalau tahu, kenapa belum juga berhasil? Kamu sudah periksa ke dokter?" Pertanyaan itu menusuk, tapi Vina menjawab dengan suara pelan. "Sudah, Bu. Katanya semua normal. Mungkin memang belum waktunya." Marni mendengus kecil. "Ibu pikir, kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu itu. Istri orang bekerja dari rumah, tapi tetap saja stres. Itu bisa berpengaruh. Coba lebih tenang." Vina menelan ludah. "Baik, Bu." Marni menatapnya lama, lalu bangkit dan berjalan ke arah ruang tamu. "Nanti jam 2, ikut ibu ke arisannya. Biar kamu kenal dengan teman-teman ibu. Jangan diam saja di rumah. Nanti dikira kamu tidak pandai bersosialisasi." "Baik, Bu." Setelah suara langkah Marni menjauh, Vina menutup keran air. Tangannya gemetar sedikit. Ia mengusapnya dengan handuk, lalu duduk di kursi dapur. Pandangannya kosong, tapi pikirannya penuh. 2 tahun. Ia mengulang kata itu dalam hati. 2 tahun menikah. Dan rasanya baru sekarang ia benar-benar menyadari seberapa dalam kesepian bisa berakar di dalam rumah sendiri. Ia membuka ponsel, melihat pesan dari klien yang menanyakan revisi desain ruang tamu. Vina menjawab cepat, merasa sedikit lega karena masih ada hal yang bisa ia kerjakan dengan kendali penuh. Tidak seperti hidup rumah tangganya. Sore menjelang. Arisan yang diadakan di rumah sahabat Marni berlangsung meriah. Vina duduk di pojok, mendengarkan percakapan ibu-ibu yang membicarakan liburan, perhiasan, dan anak-anak mereka yang sukses. Sesekali Marni memperkenalkan Vina dengan nada datar. "Inilah menantu saya, Vina. Dia kerja di rumah, desain-desain begitu. Tapi ya, belum sibuk-sibuk amat." Kalimat itu membuat beberapa orang tersenyum canggung. Vina hanya menunduk sopan. Ia terbiasa dengan cara Marni memperkenalkannya seperti itu, selalu dengan satu tambahan kecil yang menurunkan nilainya. Namun hari itu, ada seseorang yang baru ia dengar namanya dengan jelas untuk pertama kali. "Marni, kamu tahu Laura? Anak teman lamaku yang dulu kerja di Singapura itu, sekarang sudah pulang. Loh, cantik, sukses, belum menikah. Katanya mau buka usaha interior juga." Marni tertawa kecil. "Oh, aku kenal Laura. Anak itu sopan, pintar bicara, dan rajin. Pernah bantu proyek sosialku dulu." "Wah, cocok sekali sama Rizky," celetuk salah satu tamu dengan nada menggoda. Suara tawa pecah di ruangan. Vina hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan candaan seperti itu. Orang menganggap ringan perasaan orang lain di tengah gurauan. Tapi di dalam hatinya, nama Laura seperti menempel di ingatan. Ia belum tahu kenapa. Malamnya, setelah pulang, Marni terlihat sangat gembira. "Tadi ibu dengar kabar, Laura mau datang ke rumah minggu depan. Katanya mau silaturahmi. Anak itu sopan, tidak seperti anak muda lain sekarang. Kamu nanti bantu buatkan kue ya, Vina?" "Baik, Bu." Vina menjawab sambil membereskan meja makan. Dalam pikirannya, nama itu terus bergema. "Laur." Di kamar, Rizky sudah tertidur lebih dulu. Vina menatap wajah suaminya yang damai, lalu berbisik pelan, "Semoga kita baik-baik saja, Mas." Tidak ada jawaban. Hanya napas panjang yang terdengar ritmis. Ia berbaring di sisi ranjang, menatap langit-langit, dan membiarkan pikirannya mengembara. Rumah besar itu sunyi. Tapi di balik kesunyian, ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang bergerak perlahan. Sebuah arah baru yang belum bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama,
Vina merasakan sesuatu yang bukan sekadar kesedihan atau pasrah. Sebuah getaran kecil di dalam dada, rasa ingin tahu. Tentang Laura. Tentang rumah ini. Tentang masa depan yang sepertinya mulai bergeser dari tempatnya semula. Hari-hari setelah arisan itu berjalan dengan tenang di permukaan, tetapi dalam diam, suasana rumah di Jalan Cempaka berubah sedikit demi sedikit. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata-kata kasar. Namun Vina mulai merasakan sesuatu yang tak terlihat. Seperti udara yang tiba-tiba menjadi lebih dingin tanpa sebab. Setiap pagi, ia masih menyiapkan sarapan seperti biasa, menata meja makan dengan teliti, memastikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Tapi Marni tampak semakin sering menilai setiap gerakannya, seolah sedang mencari sesuatu untuk dikritik. Suatu pagi, saat Vina sedang menuang susu ke dalam gelas, Marni berkata tanpa menatap, "Vina, kamu tahu, Laura itu anak yang sangat perhatian. Kemarin dia menelepon ibu, menanyakan kabar. Sudah lama tidak ada anak muda yang sepeduli itu." Vina tersenyum tipis. "Oh, begitu, Bu? Baik sekali dia." Marni menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, dia memang begitu. Ramah, sopan, pintar bicara. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang yang cuma sibuk dengan ponsel dan pekerjaannya." Rizky yang duduk di ujung meja hanya mendengarkan. Ia sedang memeriksa berkas di laptop, nyaris tidak memperhatikan percakapan mereka. Vina menatap suaminya sesaat, berharap ada satu kalimat yang bisa menenangkan perasaannya, sekadar tanda bahwa ia tidak sendirian. Tapi Rizky hanya menguap kecil, lalu menutup laptopnya. "Aku berangkat dulu, Ma. Vin, nanti malam jangan tunggu makan. Aku ada lembur." Vina menunduk sedikit. "Baik, Mas. Hati-hati." Begitu suara mobil menghilang dari halaman, Marni menghela napas pelan, lalu beralih menatap Vina. "Vina, ibu cuma ingin kamu tahu. Rumah tangga itu bukan cuma tentang sabar dan memasak. Ada saatnya kamu harus bisa membuat suamimu betah di rumah. Ibu tidak tahu bagaimana caramu menjaga Rizky. Tapi kalau kamu terus begini, ibu khawatir dia akan jenuh." Vina berhenti merapikan meja. Ia menatap piring di tangannya seolah di sana ada jawaban yang bisa menjelaskan semuanya. "Saya berusaha, Bu," jawabnya pelan. "Berusaha saja tidak cukup." Nada suara Marni masih lembut, tapi dingin. "Kadang laki-laki butuh sesuatu yang lebih. Kamu terlalu tenang, terlalu diam. Tidak semua laki-laki suka istri yang seperti itu." Vina menunduk. Bibirnya gemetar sedikit tapi ia berhasil menahannya. Ia sudah terbiasa mendengar kalimat semacam itu, tapi kali ini terasa lebih tajam. Mungkin karena nama Laura sudah mulai disebut-sebut di sela nasihat yang seolah tulus itu. Hari itu, Vina menghabiskan waktu di ruang kerja kecilnya, di pojok lantai 2. Ruangan itu tidak luas, tapi cukup memberi rasa tenang. Dindingnya dipenuhi sketsa desain interior, warna cat yang menempel di papan, dan beberapa katalog furnitur. Ia menatap layar laptop, tapi pikirannya melayang ke arah yang berbeda. Setiap garis yang ia gambar di layar seolah berubah menjadi bayangan wajah Marni. Lalu Laura, nama yang masih asing tapi terasa begitu dekat. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari klien, menanyakan revisi proyek desain rumah di daerah Bandung. Vina menjawab cepat, mencoba fokus kembali pada pekerjaannya. Ia menatap hasil desainnya dengan mata kosong, lalu menghela napas panjang. Di tengah kesibukan, suara langkah dari bawah terdengar. Suara Marni berbicara dengan seseorang. Awalnya Vina tak terlalu memperhatikan, sampai ia mendengar satu nama yang membuat tubuhnya menegang. "Laura!" Akhirnya datang juga. "Masuk, Nak. Ibu sudah siapkan teh." Vina terdiam. Ia memandangi tangannya yang masih memegang pensil digital, lalu perlahan menaruhnya. Langkah-langkah itu semakin mendekat ke ruang tamu. Suara tawa lembut perempuan muda terdengar jelas. "Maaf, Tante, baru bisa datang sekarang. Jalanan macet banget tadi." "Wah, rumah Tante masih sama seperti dulu." "Ya, wangi banget." "Oh, tentu. Ibu memang suka rumah wangi." "Duduk, Nak. Rizky belum pulang, tapi nanti sore pasti datang. Kamu minum teh dulu ya." Nada suara Marni terdengar hangat, berbeda sekali dengan caranya berbicara kepada Vina. Vina berdiri perlahan,
membuka pintu ruang kerjanya. Dari atas tangga, ia bisa melihat sebagian ruang tamu. Laura duduk di sofa, mengenakan kemeja putih dan celana krem. Wajahnya cerah, rambutnya panjang bergelombang, dan setiap gerak tubuhnya tampak percaya diri. Marni tertawa kecil di sebelahnya, menyentuh tangan Laura seolah mereka sudah lama akrab. Vina menatap keduanya dalam diam. Ia tidak merasa cemburu, tapi ada sesuatu yang aneh. Rasa asing yang membuat dadanya berat. Ia menutup pintu perlahan, kembali ke meja kerjanya, lalu menatap desain yang belum selesai di layar. Beberapa menit berlalu sebelum Marni memanggil dari bawah. "Vina, tolong buatkan kue kecil." "Ya, Laura suka yang manis." "Baik, Bu." Vina turun perlahan, menahan detak jantungnya yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Ketika ia masuk ke dapur, ia bisa mendengar tawa dari ruang tamu. Sesekali terdengar nama suaminya disebut. "Rizky itu pasti sibuk banget ya sekarang?" Suara Laura terdengar ringan. "Oh, tentu. Tapi kalau kamu yang menemaninya, mungkin dia bisa lebih semangat." Suara Marni disusul tawa kecil. Vina berhenti sejenak, lalu melanjutkan memotong kue. Pisau di tangannya terasa berat. Ia menatap potongan kue di piring, lalu membawanya ke ruang tamu dengan langkah pelan. Saat matanya bertemu dengan Laura, perempuan itu tersenyum hangat. "Halo, Mbak Vina. Tante Marni sering cerita tentang Mbak. Senang akhirnya bisa ketemu langsung." Senyum itu begitu manis, tapi di baliknya, Vina merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia membalas dengan sopan, "Saya juga senang bertemu kamu, Laura." "Oh ya, Mbak, aku suka banget lihat hasil desain Mbak di majalah online waktu itu. Keren banget. Aku juga suka dunia interior. Loh, tapi aku lebih fokus ke proyek-proyek kecil aja, yang lucu-lucu." "Wah, bagus. Dunia desain memang luas sekali," jawab Vina tenang. Marni menatap keduanya dengan senyum yang sulit dibaca. "Kalian ini cocok sekali ya, bisa tukar pikiran." "Vina, kamu nanti ajari Laura ya kalau dia mau belajar desain rumah. Siapa tahu kalian bisa kerja sama." "Boleh, Bu." Laura tertawa kecil. "Wah, bisa jadi mentor nih. Senang banget kalau Mbak Vina mau bantu." Vina tersenyum. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Bukan amarah, bukan cemburu, melainkan rasa ingin tahu. Sore itu, setelah Laura pulang, rumah terasa kembali tenang. Tapi keheningan itu bukan ketenangan. Rasanya seperti setelah hujan besar, udara lembab, tapi menyimpan petir di kejauhan. Marni duduk di kursinya, menatap televisi tanpa fokus. Anak itu sopan sekali. "Vina, ibu suka gaya bicaranya. Tidak dibuat-buat. Cantik juga, ya? Rasanya sejuk lihatnya." "Iya, Bu. Dia memang cantik," jawab Vina lembut. Marni menoleh, menatap Vina lama. "Coba kamu lebih sering bersosialisasi seperti dia. Kalau kamu terbuka, mungkin Rizky juga akan lebih betah di rumah." Kali ini Vina tidak menjawab. Ia tahu setiap kalimat yang keluar dari mulut Marni selalu membawa pesan tersembunyi. Ia hanya berdiri, mematikan lampu ruang tamu, dan berjalan ke kamar. Malamnya, Rizky pulang lewat dari biasanya. Ada aroma parfum berbeda di bajunya. Tidak asing, tapi baru. Vina memperhatikan sekilas, lalu bertanya pelan, "Capek, Mas?" "Lumayan," jawab Rizky sambil melepas sepatu. "Hari ini banyak urusan di kantor. Aku juga sempat mampir ke rumah teman sebentar." "Teman kantor?" Iya." Vina hanya mengangguk. Ia tidak menekan, tidak bertanya lebih jauh. Dalam diam, ia belajar membaca jeda dalam setiap jawaban Rizky. Dan malam itu, jedanya terlalu panjang untuk disebut biasa. Pagi itu, langit tampak sedikit mendung. Udara lembab menyelinap lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah yang samar. Vina terbangun lebih awal dari biasanya. Mungkin karena semalam tidurnya tidak nyenyak. Suara hujan yang turun deras membuat pikirannya terus berputar, membentuk bayangan-bayangan yang tidak bisa diusir. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah Rizky yang masih terlelap di sampingnya. Lelaki itu tampak tenang, seolah tidak ada beban apapun di pikirannya. Vina memperhatikan gerak napasnya yang teratur, rambut yang sedikit berantakan,
dan sisa senyum samar di ujung bibirnya. Dalam diam, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya membuat Rizky tampak begitu damai akhir-akhir ini, sementara dirinya justru merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Pelan-pelan, ia turun dari ranjang, melangkah ke dapur. Aroma kopi segera memenuhi udara. Suara sendok yang beradu dengan gelas terasa lebih nyaring dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar, telur setengah matang, dan potongan buah. Ketika Rizky muncul di dapur dengan langkah malas, Vina sudah menyiapkan semuanya di meja. "Pagi, Mas," sapanya lembut. "Pagi," jawab Rizky singkat. Ia duduk, memegang cangkir kopi, dan menyeruputnya tanpa banyak bicara. Suasana di antara mereka hening. Vina tahu, beberapa minggu terakhir komunikasi mereka mulai renggang. Tidak ada pertengkaran besar, tapi jarak itu terasa jelas, seperti dinding tipis yang perlahan tumbuh di antara keduanya. "Mas, malam ini pulang cepat?" tanya Vina, mencoba memulai percakapan. "Kayaknya nggak bisa. Ada rapat tambahan," jawab Rizky sambil menatap layar ponselnya. "Rapat lagi?" "Iya, proyek baru. Banyak yang harus dibahas." Vina mengangguk pelan. "Baiklah, saya masakan sesuatu nanti malam, ya. Siapa tahu Mas sempat makan di rumah." Rizky tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sekilas, lalu menatap jam tangannya. "Aku berangkat dulu." Vina menatap punggungnya yang menjauh. Ia sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat singkat itu, tapi kali ini rasanya lebih dingin dari biasanya. Ia menatap cangkir kopi yang masih tersisa separuh di meja, uapnya perlahan hilang, sama seperti kehangatan di rumah itu. Hari itu, Vina memutuskan untuk menyibukkan diri. Ia menerima proyek desain kecil dari klien baru, seseorang yang merekomendasikan namanya melalui media sosial. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, membuat sketsa, memadukan warna, dan menata ruang secara virtual. Pekerjaan itu membuat pikirannya sedikit tenang. Menjelang sore, suara mobil berhenti di depan rumah. Ia melirik jam. Masih terlalu cepat untuk Rizky pulang. Ia mengintip dari jendela, dan jantungnya berdetak lebih cepat ketika melihat mobil yang familiar. Mobil itu milik Laura. Laura turun dengan gaya santai, mengenakan dress biru muda dan membawa kotak kecil di tangannya. Vina menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. "Laura." "Hai, Mbak Vina." Laura tersenyum manis. "Tadi lewat sini habis dari butik, jadi sekalian mampir. Ini aku bawain kue. Tante Marni di rumah?" "Di dalam. Silakan masuk." Laura melangkah masuk dengan percaya diri, seolah sudah sangat akrab dengan rumah itu. Vina memperhatikannya, mencoba memahami tujuan sebenarnya kedatangan perempuan itu. Begitu Marni melihat Laura, wajahnya langsung cerah. "Laura, aduh, kamu datang lagi. Sini, duduk. Ibu baru aja mau bikin teh." Laura tertawa kecil. "Wah, tante nggak berubah ya? Masih sehangat dulu." Vina berdiri di dekat meja makan, mendengarkan percakapan mereka tanpa ikut campur. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Laura terdengar manis, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang terlalu halus untuk disebut niat, tapi cukup terasa untuk membuat hati tidak tenang. Marni memanggil, "Vina, tolong buatkan teh hangat, ya." Laura suka yang agak manis. "Baik, Bu." Di dapur, tangan Vina bergerak otomatis, tapi pikirannya tidak berhenti bertanya. Mengapa Laura begitu sering datang akhir-akhir ini? Mengapa Marni tampak begitu menyambutnya? Seolah ia bagian dari keluarga? Ketika ia kembali ke ruang tamu membawa teh, Laura sedang menunjukkan sesuatu dari ponselnya kepada Marni. "Ini, Tante, acara gathering kantor kemarin. Seru banget." "Oh ya, Mas Rizky sempat datang sebentar, loh, mewakili klien. Aku kaget banget ketemu dia di sana." Marni tertawa kecil. "Oh iya? Dunia memang sempit. Ya, kalian sering ketemu?" "Enggak juga, Tante. Tapi kemarin itu kebetulan banget." Vina berhenti sejenak sebelum menaruh teh di meja. Tangannya bergetar sedikit, tapi ia berusaha tetap tenang. "Silakan diminum." Laura menatapnya dengan senyum ramah. "Makasih, Mbak. Aku suka banget teh buatan Mbak. Enak." "Terima kasih."
Beberapa menit kemudian, Laura berpamitan. Ia memeluk Marni dengan lembut, lalu menatap Vina sambil berkata, "Senang mampir ke sini, Mbak. Kapan-kapan kita ngobrol soal desain lagi ya?" "Tentu," jawab Vina pendek. Begitu pintu tertutup, Marni menghela napas panjang sambil tersenyum. Anak itu benar-benar menyenangkan. Cantik, cerdas, sopan. Ibu suka gayanya. Vina tidak menjawab. Ia hanya membereskan cangkir-cangkir di meja, membiarkan suara sendok menjadi satu-satunya yang terdengar di ruang itu. Malamnya, Rizky pulang dengan ekspresi lelah. Vina menyambutnya seperti biasa, tapi kali ini ia memperhatikan setiap gerak tubuh suaminya. Ada kegugupan kecil dalam cara Rizky membuka kemeja, ada jeda aneh sebelum ia menjawab setiap pertanyaan sederhana. "Mas, tadi di kantor ketemu siapa aja?" tanya Vina perlahan sambil menuangkan air putih ke gelas. Rizky menoleh cepat. "Kenapa tanya gitu?" "Nggak apa-apa. Cuma penasaran aja. Kan Mas bilang tadi ada rapat tambahan." "Oh, iya. Sama tim baru, beberapa orang luar juga. Laura juga." Rizky terdiam sepersekian detik. Cukup lama untuk membuat Vina tahu jawabannya sebelum mendengarnya. "Kok kamu tanya Laura?" "Tadi dia datang ke rumah. Katanya ketemu Mas di acara gathering kantor." "Oh, itu cuma sebentar, Vin. Kebetulan aja. Kamu nggak usah mikir aneh-aneh." Vina menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Saya nggak mikir aneh-aneh, Mas. Cuma, rasanya akhir-akhir ini kita jarang bicara jujur." Rizky terdiam. Ia menatap wajah Vina, lalu menghela napas panjang. "Kamu capek, Vin. Udah istirahat aja. Aku juga mau tidur." Dan malam itu berlalu dengan keheningan yang lebih berat dari biasanya. Beberapa hari kemudian, Vina memutuskan untuk berkunjung ke tempat proyek desainnya. Di sana, ia bertemu beberapa klien baru dan teman lama. Salah satunya, Dini, teman kuliahnya yang kini bekerja di perusahaan event organizer. Mereka duduk di kafe setelah pertemuan. "Vin, kamu kelihatan kurusan deh," kata Dini sambil menatapnya. "Sibuk banget, ya?" Vina tersenyum. "Lumayan. Lagi banyak revisi desain juga. Tapi matamu kayak kurang tidur. Ada masalah?" Vina menatap cangkir kopinya. "Mungkin cuma kurang istirahat." Dini mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, Kemarin aku ngurus acara perusahaan klien bareng timnya Laura. Kamu tahu kan? Laura yang dulu satu angkatan di bawah kita." Vina terkejut kecil. "Iya, tahu. Kenapa?" "Dia sekarang makin sering handle proyek bareng perusahaan arsitektur tempat suamimu kerja. Ya? Aku lihat beberapa kali mereka datang bareng pas meeting. Kupikir kalian udah akrab." Vina tersenyum tipis, menyembunyikan keterkejutan yang baru saja menyelinap ke dalam dadanya. "Oh, begitu ya?" Dini menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Kamu baik-baik aja, Vin?" "Aku baik-baik aja." Tapi di dalam hati, kalimat itu bergema dengan getir. Ia tahu ada sesuatu yang mulai berubah di hidupnya. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dikembalikan seperti dulu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti alur yang tak berubah. Tapi Vina tahu sesuatu sedang bergerak di balik rutinitas itu. Suaminya pulang semakin larut, ibunya makin sering berbicara dengan nada samar yang seolah menasihati tapi sebenarnya menekan, dan Laura, entah bagaimana, perempuan itu kini seperti bayangan yang ikut tinggal di rumah itu meski tubuhnya tak selalu ada di sana. Pagi itu, Vina menyiapkan meja makan seperti biasa. Ia masih ingat bagaimana dulu, setiap kali sarapan, Rizky selalu memuji masakannya, bahkan untuk hal sepele seperti telur dadar yang sedikit gosong. Tapi kini, tak ada komentar, tak ada senyum. Hanya sendok beradu dengan piring, lalu suara langkah menjauh. Ia menatap meja kosong yang baru saja ditinggalkan suaminya. Di permukaan meja, ada bekas tetes kopi yang belum sempat ia lep. Entah mengapa, benda sekecil itu terasa seperti simbol dari semuanya. Sesuatu yang dibiarkan, tidak dihapus, tidak dihadapi, hanya dibiarkan mengering begitu saja. Marni masuk ke dapur sambil membawa ponsel. Wajahnya tampak senang. Tadi ibu ditelepon Laura. Anak itu sopan sekali, Vin. Katanya dia mau bantu ibu bikin acara kecil arisan di rumah minggu depan.
Vina berhenti menata piring. Arisan di rumah, Bu? Iya. Kenapa? Rumah ini kan luas. Ibu pikir sekalian aja kumpul sama teman-teman lama. Laura bilang dia siap bantu dekorasinya. Oh, begitu. Vina mencoba tersenyum. Kalau begitu saya bantu juga, Bu. Marni menatapnya. Senyumnya tipis tapi matanya tajam. Nggak usah repot. Kamu kan sibuk kerja. Lagi pula, Laura bilang dia punya banyak ide. Anak itu kreatif sekali. Ibu percaya hasilnya bagus. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang terlihat. Bukan karena artinya, tapi karena nadanya. Nada yang membuat Vina merasa seolah keberadaannya tidak lagi dibutuhkan. Siang itu, Vina pergi ke toko bahan bangunan untuk membeli perlengkapan proyek desainnya. Saat sedang memilih cat di rak, teleponnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Halo. Selamat siang, Mbak Vina. Saya Rina, sekretaris dari PT Graha Karsa. Oh, iya. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak. Tadi kami dapat email balasan dari akun atas nama Vina Arsitektur. Tapi kami agak bingung, karena di akhir email ada tanda tangan proyek yang sama dikirim oleh Laura Design Studio. Apakah kalian memang kerja sama? Vina terdiam sesaat. Maaf, apa? Laura Design Studio? Iya, Mbak. Kami pikir mungkin rekanan. Karena desain yang dikirim mirip sekali gaya dan formatnya. Cuma beda detail kecil. Baik, nanti saya cek kembali. Terima kasih sudah memberitahu. Begitu panggilan terputus, napas Vina terasa berat. Ia menatap layar ponsel yang kini gelap, jari-jarinya gemetar pelan. Dunia desain interior bukan dunia besar. Mudah sekali tahu siapa meniru siapa. Tapi nama Laura dalam urusan pekerjaan, itu di luar dugaan. Sore harinya, ia memutuskan untuk memeriksa email kerjanya. Benar saja, salah satu desain terbarunya, proyek rumah klien di Bandung, memiliki kemiripan luar biasa dengan desain yang dikirim atas nama Laura. Gaya, komposisi warna, bahkan pola furnitur nyaris sama. Vina menatap layar cukup lama, lalu menutup laptop pelan. Ia tidak ingin membuat keputusan tergesa-gesa. Tapi satu hal jelas, Laura tidak sekadar mendekati keluarga ini, ia mulai meniru bagian dari dirinya. Malamnya, ketika Rizky pulang, Vina mencoba berbicara. Mas, aku boleh tanya sesuatu? Rizky menaruh tas di sofa. Apa? Kamu tahu Laura sekarang buka studio desain juga? Rizky mengerutkan dahi. Studio? Aku nggak tahu. Emang kenapa? Tadi siang aku ditelepon orang kantor. Katanya desainku mirip dengan yang dikirim Laura. Aku cuma mau tahu, Mas, apakah mungkin dia dapat filenya dari kamu? Wajah Rizky berubah. Kok kamu nuduh aku? Aku nggak nuduh. Aku cuma nanya. Rizky berjalan ke arah jendela, menarik napas panjang. Vin, jangan bawa-bawa hal kerjaan ke rumah. Dunia desain kan kecil. Wajar kalau mirip-mirip. Tapi ini bukan kebetulan, Mas. Sama persis. Termasuk watermarkku dihapus. Rizky berbalik cepat. Jadi kamu mau bilang Laura nyuri desainmu? Vina menatap matanya dengan tenang. Aku nggak bilang begitu. Aku cuma bilang ada yang aneh. Rizky mendengus pelan. Kamu terlalu sensitif. Jangan gampang curiga sama orang. Laura itu baik. Aku yakin dia nggak kayak gitu. Kalimat itu membuat dada Vina sesak. Ada begitu banyak hal yang ingin ia ucapkan, tapi semuanya tertahan di tenggorokan. Ia tahu, percuma berbicara jika orang yang mendengarkan sudah lebih dulu memilih siapa yang ingin ia bela. Keesokan harinya, Vina menerima pesan dari Laura. Hai, Mbak Vina. Maaf banget, aku dengar tadi siang klien Graha Karsa hubungi Mbak. Jangan salah paham ya. Desainku memang terinspirasi dari karya Mbak yang sempat aku lihat pas Tante Marni tunjukin di rumah. Aku suka banget gayanya. Kalimat itu terasa halus, tapi bagi Vina, nadanya terdengar seperti penjelasan yang disusun terlalu rapi untuk kebetulan. Ia membaca ulang pesan itu beberapa kali, lalu menaruh ponselnya. Tidak ada gunanya berdebat lewat kata-kata. Beberapa hari kemudian, rumah mereka mulai dipenuhi aktivitas untuk acara arisan yang diatur Marni.
Laura datang hampir setiap hari, membawa peralatan dekorasi, bunga, dan kain hias. Suatu sore, Vina turun dari lantai 2 dan menemukan Laura sedang menempelkan hiasan di ruang tamu. Sementara Marni duduk memperhatikan dengan senyum puas. "Cantik, kan, Bu?" kata Laura sambil merapikan pita. "Bagus sekali," jawab Marni. "Kamu memang berbakat, Laura. Lihat tuh, Vina, sederhana tapi elegan." Vina hanya tersenyum tipis. "Iya, bagus." Laura menoleh padanya, senyumnya ramah. "Mbak Vina mau bantu pasang bunga di depan?" "Boleh." Mereka bekerja berdampingan dalam diam. Dari dekat, Vina memperhatikan setiap gerak Laura. Lembut, percaya diri, penuh kendali atas ruang sekitarnya. Tapi di balik kesopanan itu, ada aura lain. Sesekali pandangan mereka bertemu. Laura selalu tersenyum, tapi matanya tak ikut tersenyum. "Warna bunga ini cocok sama sofa ruang tamu, Mbak," ujar Laura tanpa menatapnya. "Aku sempat lihat kemarin waktu Tante Marni ngajak aku keliling rumah. Rumah ini indah banget, nyaman." "Terima kasih. Pantas aja Mas Rizky betah." "Ya." Vina berhenti menata bunga, tangannya terhenti di udara. Suara Laura terdengar biasa, tapi kalimat itu menggantung di antara mereka seperti udara yang mendadak dingin. Setelah beberapa detik, Vina melanjutkan pekerjaannya. Setiap rumah bisa terasa nyaman kalau penghuninya tahu caranya menjaga. Laura tersenyum tipis. "Betul sekali, Mbak. Setuju." Ketika hari arisan tiba, rumah tampak berbeda. Meriah, penuh warna, dan ramai dengan tawa ibu-ibu. Marni berjalan ke sana kemari dengan ekspresi bangga, memperkenalkan dekorasi hasil kerja Laura pada semua tamunya. "Ini loh, idenya Laura. Anak muda sekarang kreatif banget. Kalau Vina, dia sibuk kerja, jadi nggak sempat bantu banyak." Vina tersenyum sopan di antara tamu-tamu itu, menahan diri dari setiap komentar yang muncul di hatinya. Ia tahu, perannya hari itu hanyalah bayangan di balik layar rumah sendiri. Di sela keramaian itu, ia melihat Laura berbicara dengan Rizky di pojok ruangan. Mereka tampak tertawa kecil, dan entah mengapa, tawa itu terasa terlalu ringan untuk sekadar basa-basi. Vina berdiri diam, menatap mereka dari jauh. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya ketenangan yang terlalu dalam, seperti laut yang diam sebelum badai datang. Hujan turun perlahan sore itu, menetes di jendela ruang kerja Vina, meninggalkan jejak samar di kaca yang dingin. Di luar, langit tampak kelabu, dan suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah acara arisan beberapa hari lalu, segalanya seperti berubah tanpa perlu dijelaskan. Senyum-senyum basa-basi masih ada, tapi di baliknya tersimpan jarak yang semakin lebar. Vina duduk di depan laptop, mencoba menyelesaikan revisi desain untuk klien baru. Namun, pikirannya tak bisa tenang. Setiap kali ia mengetik, bayangan tawa antara Rizky dan Laura di sudut ruang tamu itu kembali terulang di kepalanya. Tawa yang terlalu akrab, terlalu nyaman untuk disebut kebetulan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi justru dalam keheningan itu, ia mendengar suara langkah di bawah. Langkah lembut, pelan, tapi cukup dikenalnya. Ia menatap jam. Hampir pukul 6 sore. Seharusnya Rizky belum pulang. Rasa ingin tahunya mendorongnya turun perlahan. Dari tangga, ia melihat Marni di ruang tamu, berbicara di telepon dengan nada hangat. "Iya, Laura. Ibu senang kamu mau mampir lagi besok. Rizky pasti juga senang. Dia bilang kemarin kamu bantu banget pas acara. Makasih ya." Vina berhenti di tengah anak tangga. Kalimat itu menancap perlahan di hatinya, seperti duri kecil yang sulit dicabut. Ia menatap ke arah ibunya mertua yang tersenyum sambil memegang ponsel. Wajahnya begitu lembut, lembut yang kini terasa asing bagi Vina. Begitu telepon ditutup, Marni menoleh ke arah tangga. "Oh, kamu di situ, Vin? Lagi ngapain?" "Tadi ibu lagi bicara sama Laura. Dia mau bantu ibu belanja buat acara pengajian minggu depan." "Begitu, Bu?" "Iya. Kamu nanti nggak usah repot. Biar Laura yang bantu ibu. Kasihan kamu, udah capek kerja juga." Vina mengangguk pelan. "Baik, Bu." Ia melanjutkan langkahnya turun, menyiapkan teh hangat di dapur. Tangannya bergerak otomatis,
Tapi pikirannya dipenuhi oleh satu hal. Hubungan Laura dan keluarganya kini semakin dalam, bukan hanya dengan Rizky, tapi juga dengan Marni. Malamnya, Rizky pulang lebih cepat dari biasanya. Vina menatap jam lagi, pukul 8 malam. Biasanya, ia baru tiba lewat pukul 10. "Mas pulang cepat?" tanyanya sambil menuang air panas ke gelas. Rizky duduk di kursi ruang makan. "Iya, rapat batal." "Oh." Suasana hening sejenak sebelum Rizky berkata, "Besok aku mungkin keluar kota 2 hari." "Kemana?" "Bandung. Ada urusan proyek." "Sendirian?" Rizky menatapnya sekilas. "Kenapa nanya begitu?" "Nggak apa-apa. Cuma tanya." Rizky menghela napas pelan. "Kamu tahu kan, aku kerja bareng banyak orang. Ada beberapa dari tim marketing, mungkin juga pihak luar. Termasuk Laura?" Nada suaranya lembut, tapi di dalamnya ada ketegasan yang tidak bisa disembunyikan. Rizky menatap istrinya lebih lama kali ini, seperti menimbang sesuatu yang sulit dijelaskan. "Dia ikut." "Iya, tapi cuma bagian desain visual, nggak lebih dari itu. Kamu jangan salah paham terus, Vin." Vina mengangguk perlahan. "Aku cuma tanya, Mas, nggak lebih." Namun dalam dirinya, kalimat itu bergema berkali-kali. Bukan karena jawabannya, tapi karena tatapan mata Rizky saat mengatakannya. Ada ketidaktulusan yang samar di sana, dan Vina sudah cukup lama hidup bersama lelaki itu untuk bisa membedakannya. Setelah Rizky masuk kamar, Vina duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sudah diredupkan, hanya suara hujan di luar yang menemani. Di atas meja, masih ada cangkir kopi Rizky yang belum habis. Ia memandangi gelas itu lama-lama, lalu memindahkannya ke wastafel. Di kamar, Rizky sudah berbaring. Punggungnya menghadap ke arah berlawanan. Vina ikut berbaring di sisi tempat tidurnya sendiri, tapi matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Bukan kepasrahan, tapi semacam kesadaran baru. Keesokan paginya, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Marni berangkat lebih pagi untuk belanja ke pasar bersama beberapa tetangga, dan Rizky sedang menyiapkan koper kecilnya di kamar. Vina masuk pelan, membantunya melipat baju. "Mas, udah siap semua?" "Iya, tinggal beberapa berkas aja." Ia membantu Rizky menutup koper. Dalam diam, Vina memperhatikan setiap gerakannya. Ada keakraban aneh antara tubuh suaminya dan benda-benda miliknya. Bahkan parfum yang ia semprotkan kali ini, aroma yang tidak pernah ia pilihkan sebelumnya. "Aroma parfumnya baru, Mas?" tanyanya pelan. "Oh, iya. Dikasih orang kantor." "Siapa?" "Teman." Vina tidak menatapnya. Ia tahu, kadang jawaban paling singkat justru paling banyak menyimpan kebohongan. Tapi kali ini ia memilih diam. Saat mobil Rizky keluar dari halaman rumah, Vina berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Ada perasaan aneh di dadanya, bukan kehilangan, tapi lebih seperti tekad yang baru tumbuh. Hari itu, Vina memutuskan untuk bekerja dari luar rumah. Ia membawa laptopnya ke kafe kecil di dekat pusat kota. Di sana, ia bisa berpikir lebih jernih. Saat sedang mengetik, notifikasi pesan muncul di layar. Dari Dini. "Vin, aku barusan lihat Instagram story Laura. Dia lagi di Hotel Grand Setiabudi, Bandung. Kayaknya ada tim proyek juga di sana. Suamimu ikut nggak?" Jantung Vina berdegup lebih cepat. Ia membuka Instagram, mencari akun Laura. Story itu masih aktif. Sebuah video singkat memperlihatkan ruangan hotel dengan meja meeting, beberapa orang tampak sibuk berbicara di belakang kamera. Dan di antara mereka, wajah yang sangat ia kenal sedang tertunduk menatap berkas. Risik. Tangannya mengepal pelan di bawah meja. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada tangisan. Hanya keheningan panjang yang lebih tajam dari teriakan apapun. Ia menatap layar beberapa detik lagi, lalu mematikan ponsel. Di kepalanya, potongan-potongan masa lalu mulai bersatu. Tatapan Laura, nada bicara Marni, dan jarak Rizky yang semakin panjang. Semua mulai membentuk pola yang jelas. Namun, di balik segala ketenangan itu, Vina tahu satu hal pasti. Permainan ini baru saja dimulai, dan ia tidak akan menjadi penonton yang diam.
Pagi itu rumah terasa anehnya terlalu sunyi. Udara di ruang tamu masih membawa sisa aroma kopi semalam, tapi tidak ada suara sendok, tidak ada langkah kaki ibu mertua yang biasanya terdengar dari dapur. Vina turun dari kamar perlahan, membawa ponselnya yang sejak subuh tidak berhenti bergetar dengan notifikasi dari Dini. Pesan terakhir dari sahabatnya masih belum dibuka. Ia menatap layar beberapa detik, sebelum akhirnya menarik napas dalam dan membuka satu persatu. Ada tangkapan layar baru, foto Laura di lobi hotel, masih di Bandung, tersenyum pada seseorang yang berdiri di sisi kanan bingkai gambar. Setengah wajah Rizky tampak di sana, cukup jelas untuk membuat jantung Vina bergetar pelan. Ia menutup ponselnya cepat, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Dari luar, sinar matahari menembus tirai tipis, menciptakan pola bayangan di lantai. Sinar itu seolah tidak tahu apa-apa, tetap hangat dan lembut, seperti pagi pada umumnya. Tapi di dada Vina, ada sesuatu yang berputar, campuran kecewa, lelah, dan sedikit rasa kehilangan arah. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Marni muncul sambil membawa nampan berisi teh. "Kamu belum sarapan?" "Belum, Bu. Ibu udah masak bubur ayam. Mau?" Vina tersenyum tipis. "Nanti aja, Bu." Marni duduk di kursi seberang, menatap menantunya dengan wajah yang tampak lembut. "Kamu kelihatan pucat, Vin. Capek kerja, ya?" "Enggak juga, Bu. Cuma kurang tidur." Kalau bisa jangan dipaksa. Perempuan itu harus bisa jaga badan. Rizky juga pasti senang kalau kamu sehat terus." Ucapan itu, entah kenapa, terasa getir di telinga Vina. Ia menatap ibu mertuanya lama-lama, berusaha membaca sesuatu di balik kalimat sederhana itu. Tapi yang ia temukan hanya wajah yang terlalu tenang untuk situasi yang sudah mulai guncang. "Bu," katanya pelan, "Rizky kapan pulang dari Bandung?" Marni menyesap tehnya sebelum menjawab. "Katanya 2 hari. Tapi kalau urusannya selesai cepat, mungkin hari ini juga pulang." "Kalau ibu tahu dia di Bandung bareng siapa?" Marni mengerutkan kening ringan, seolah pertanyaan itu terlalu biasa. "Ya, sama orang kantor, kan? Banyak orang. Ibu sempat lihat mereka waktu mau berangkat. Ada Laura juga. Kenapa?" Vina menatapnya, mencari sedikit saja tanda kesadaran bahwa yang sedang dibicarakan bukan hal wajar. Tapi Marni justru tersenyum. "Laura itu anaknya sopan. Loh, waktu kemarin bantu ibu di dapur aja, dia nggak mau duduk. Biar aja mereka dekat, toh mereka kerja bareng." Vina tidak menjawab, hanya menatap gelas di tangannya yang kini hampir kosong. Ada sesuatu yang mulai pecah pelan di dalam dirinya, bukan karena ucapan Marni semata, tapi karena ia sadar, restu itu sudah benar-benar ada. Siang menjelang, dan Vina memutuskan pergi keluar rumah. Ia butuh udara. Mobil kecilnya melaju ke arah kota, tanpa tujuan pasti. Jalanan ramai, tapi pikirannya justru terasa kosong. Ia berhenti di depan sebuah taman yang sepi, duduk di bangku batu di bawah pohon besar. Pikirannya melayang pada hari-hari awal pernikahan mereka. Rizky dulu lelaki yang begitu sabar. Ia masih ingat bagaimana tangan Rizky gemetar saat memakaikan cincin di jari manisnya. Saat itu, dunia terasa sederhana. Tapi waktu, rupanya, pelan-pelan mengubah segalanya. Vina memejamkan mata. Dalam bayangannya, wajah Laura muncul, disusul senyum Marni yang tenang. Lalu Rizky, dengan tatapan yang dulu begitu lembut tapi kini seperti tak pernah benar-benar menatapnya lagi. Sore harinya, ponselnya berdering. Nama Rizky muncul di layar. Vina menatapnya lama sebelum menjawab. "Halo, Vin, aku mungkin pulang malam. Ada tambahan meeting." "Masih di Bandung?" "Iya." "Kenapa?" "Cuma nanya." Hening. Hanya terdengar suara napas dari kedua sisi. Lalu Rizky berkata, "Kamu jangan mikir yang aneh-aneh, ya. Aku beneran kerja." "Baik." "Vin?" "Iya." "Aku titip salam buat ibu." "Ya." "Baik, Mas." Sambungan terputus. Vina menatap layar ponselnya yang kini gelap. Ia tahu, suara Rizky barusan bukan suara orang yang sedang bekerja. Ada getar halus di ujung setiap katanya, getar yang datang dari orang yang sedang berbohong tapi berusaha terdengar tenang. Malam itu ia menulis lama di buku catatannya. Sejak kecil, Vina terbiasa menulis setiap kali pikirannya terlalu berat. Ia menulis bukan untuk dibaca orang, tapi untuk mengurai simpul di kepalanya sendiri. Dia berbohong bukan karena berani, tapi karena yakin aku tidak akan mencari tahu. Kalimat itu ia tulis pelan, huruf demi huruf. Kemudian satu lagi. Ibu tahu, tapi memilih diam. Dan setelahnya,
Halaman-halaman kosong itu mulai terisi oleh hal-hal yang sebelumnya hanya berputar di pikirannya. Saat ia berhenti menulis, jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dari jendela, bulan tampak bulat sempurna. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kalau ini permainan, aku harus tahu dulu aturannya. Keesokan harinya, ia mulai menyiapkan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Bukan balas dendam, tapi cara untuk membuka topeng dengan cara paling tenang. Ia mulai dari hal kecil, mencatat, memperhatikan, dan menunggu. Setiap pesan yang dikirim Rizky kini ia salin ke catatan. Setiap panggilan dari Marni ia tandai waktu dan durasinya. Ia bahkan menuliskan jam keluar masuk mobil dari garasi dengan detail yang hampir obsesif. Bukan karena ia ingin menuduh tanpa bukti, tapi karena ia tahu, jika kebenaran akan terbuka, ia harus punya cermin yang jelas untuk menunjukkannya. Matahari baru saja naik, menembus la gorden kamar dengan cahaya yang lembut. Vina terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia menatap langit yang berwarna keemasan, mencoba menenangkan pikirannya. Ada rasa yang sulit dijelaskan di dadanya, antara pasrah dan ingin tahu lebih jauh. Semalam ia nyaris tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Rizky dan Laura muncul silih berganti, seperti cuplikan film yang diputar berulang. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya menggenggam secari kertas yang ia temukan malam tadi, terselip di antara dokumen-dokumen Rizky. Sebuah nota hotel dengan logo yang sama seperti yang ia lihat di unggahan Laura. Nama Rizky tertera di sana, jelas. Di bawahnya ada catatan kecil, room service for two. Vina menatap kertas itu lama-lama, lalu melipatnya hati-hati. Tidak ada air mata kali ini, hanya keheningan panjang yang seperti menguatkan dirinya. Ia merasa aneh. Semakin jelas kebenaran yang ia temukan, semakin tenang hatinya. Mungkin karena akhirnya ia tidak lagi hidup dalam dugaan. Ia turun ke dapur, menyiapkan kopi hitam. Rumah masih sepi. Marni belum bangun. Mungkin masih terlelap di kamar belakang. Suara sendok yang beradu dengan cangkir menjadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Vina menatap uap kopi yang menari perlahan di udara. Dalam diam, ia berkata dalam hati, "Kalau ini memang jalannya, aku harus siap." Telepon rumah tiba-tiba berdering. Suara itu memecah keheningan pagi. Vina mengangkat gagangnya pelan. "Halo, Vina." Suara di seberang terdengar jelas. "Rizky." "Iya, Mas. Aku udah di jalan. Mungkin siang udah sampai rumah." "Oh, ya. Kamu gimana? Ibu sehat?" "Baik, Mas." "Bagus. Nanti aku mau langsung istirahat. Capek banget." "Baik." Hening sebentar. "Vin?" "Iya." "Aku kangen." Kata itu jatuh pelan, tapi anehnya terasa asing. Seperti kata yang diucapkan seseorang yang berusaha menghapus jejaknya sendiri. Vina menjawab pelan, "Aku tahu." Setelah sambungan terputus, ia memandangi telepon lama itu lama sekali, lalu meletakkannya perlahan. Menjelang siang, suara mobil terdengar dari halaman. Marni keluar lebih dulu menyambut Rizky yang baru turun dari kendaraan. Suara mereka terdengar dari ruang depan. Tawa kecil, percakapan ringan, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Vina melangkah keluar dari dapur. Ia berdiri di ujung koridor, memperhatikan pemandangan itu. Rizky tampak lelah, tapi ada cahaya aneh di matanya. Entah lega, entah bersalah. "Vin," panggilnya, seolah tak ada jarak di antara mereka. Vina tersenyum kecil. "Mas sudah pulang." Rizky mengangguk, lalu meletakkan kopernya di lantai. "Capek banget." "Istirahat aja, Mas." "Iya." Marni menepuk bahu menantunya. "Kamu jangan ganggu dulu, Vina. Kasihan, Rizky baru pulang. Nanti sore aja ngobrolnya." "Baik, Bu." Rizky melangkah ke kamar, diikuti tatapan Vina yang menembus punggungnya. Setelah pintu kamar tertutup, Vina berjalan perlahan ke arah koper yang ditinggalkan di ruang tamu. Ia tidak langsung membukanya. Ia hanya berdiri di sana, mendengarkan bunyi air dari kamar mandi yang menandakan Rizky sedang membersihkan diri. Beberapa menit kemudian, saat suasana tenang, ia jongkok dan membuka resleting koper itu sedikit. Di antara tumpukan baju, ada sesuatu yang mencuri perhatian. Sebuah scarf berwarna krem muda dengan motif bunga kecil di ujungnya. Bukan miliknya. Ia mengangkatnya perlahan. Aroma parfum lembut tercium samar. Aroma yang sama seperti yang ia cium dari tubuh Rizky beberapa hari lalu. Ia menatap kain itu lama, lalu melipatnya rapi dan menaruhnya kembali di koper, seperti tidak terjadi apa-apa. Ia menutup koper itu dengan hati-hati,
seolah menutup rahasia yang sebenarnya sudah terbuka lebar. Siang bergulir lambat. Setelah makan, Marni duduk di ruang tamu, menonton sinetron sambil sesekali mengomentari adegan yang tampak konyol di matanya. Vina duduk di kursi seberang, tapi pikirannya jauh dari sana. "Vin," panggil Marni tanpa menoleh. "Besok Laura mau datang, ya? Katanya mau ambil dokumen yang Rizky bawa dari Bandung." "Oh, sekalian bantu ibu bersihin dapur juga, biar kamu nggak capek." Vina tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Bu. Saya bisa sendiri." "Biar aja. Dia anaknya ringan tangan. Lagian kamu udah banyak kerjaan." "Baik, Bu." Di balik senyumnya yang datar, ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Bukan dendam, tapi semacam rencana yang mulai membentuk pola. Vina sadar ia tak bisa terus menunggu kejujuran yang tak akan datang. Jika kebenaran tak mau menampakkan diri, ia harus mencarinya dengan cara yang tenang tapi tajam. Sore itu, ia memutuskan untuk menulis kembali. Tapi kali ini bukan di buku catatan, melainkan di laptop. Ia membuat folder baru dengan nama Arsip. Di dalamnya, ia menyimpan foto nota hotel, hasil tangkapan layar unggahan Laura, dan beberapa catatan kecil tentang waktu dan tanggal yang sudah ia kumpulkan. Ia tidak tahu akan digunakan untuk apa nanti, tapi ia merasa harus siap. Suatu saat, semua itu mungkin akan menjadi satu-satunya suara yang bisa membela dirinya. Menjelang malam, Rizky keluar dari kamar. Ia tampak segar, mengenakan kaos abu-abu polos. "Mas makan?" tanya Vina. "Udah. Tadi ibu udah siapin." "Oh." Rizky menatap istrinya, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. "Kamu marah?" Vina menatapnya balik. "Kenapa harus marah?" "Nggak tahu. Kamu kelihatan dingin aja. Cuma capek." "Oh." Hening lagi. Rizky menarik napas dalam. "Aku tahu kamu nggak percaya aku, Vin. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Serius." Vina tersenyum kecil. "Kalau begitu, aku percaya." Kalimat itu membuat Rizky terlihat lega. Tapi bagi Vina, kata "percaya" kini sudah kehilangan maknanya. Ia hanya mengatakannya agar percakapan itu bisa berakhir. Malam makin larut. Dari kamar, Vina mendengar suara Rizky yang tertidur pulas. Ia sendiri masih duduk di meja rias, menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah itu tampak tenang, tapi matanya menyimpan banyak hal yang tak terucap. Ia berbisik pelan, nyaris tanpa suara. "Aku nggak akan gegabah, tapi aku juga nggak akan diam." Langit sore itu berwarna abu-abu pucat. Udara terasa lembab, menandakan hujan sebentar lagi turun. Vina sedang menyapu teras ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Ia menoleh sekilas, mobil putih yang sangat ia kenal. Rizky baru saja memarkirkannya, dan dari sisi penumpang, Laura keluar sambil menenteng map besar di tangannya. Marni muncul dari ruang tamu dengan senyum lebar. "Nah, itu dia datang. Ayo, Laura, masuk." Laura tersenyum sopan, menundukkan kepala sedikit. "Permisi, Bu." Vina menatap mereka dari ambang pintu. Matanya bertemu dengan mata Laura hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat udara di sekitarnya terasa tegang. "Vina, tolong bikinin teh ya buat tamu," kata Marni tanpa menoleh. "Baik, Bu." Vina berbalik menuju dapur, langkahnya tenang, tapi dadanya terasa berat. Ia mendengar suara tawa kecil dari ruang tamu, suara Rizky dan Laura yang bercampur dalam percakapan ringan. Ada nada keakraban yang bahkan Marni seolah tidak menganggap janggal. Di dapur, Vina menyiapkan teh sambil menatap jendela yang mengarah ke halaman belakang. Hujan mulai turun perlahan, menimbulkan suara rintik di atap seng. Ia menatap cangkir yang baru saja diisi air panas. Uapnya naik, menyentuh wajahnya pelan. Dalam hati, ia berbisik, "Jadi ini caranya mereka bermain di depan mataku." Ketika ia kembali ke ruang tamu, Laura sedang duduk di sofa dengan posisi santai, sementara Rizky menunduk memeriksa berkas di pangkuannya. Marni sibuk menata kue di meja. "Silakan tehnya," ucap Vina lembut sambil meletakkan cangkir satu persatu. "Terima kasih, Mbak," kata Laura dengan senyum sopan yang tidak benar-benar tulus. Vina membalas dengan senyum yang lebih halus. "Sama-sama." Suasana sejenak terasa aneh.
Rizky pura-pura sibuk membaca dokumen, Marni terus berbicara untuk menutupi ketegangan yang terasa jelas di udara. Tapi bagi Vina, setiap kata, setiap tatapan, menjadi bahan pengamatan. Ia memperhatikan bagaimana tangan Laura bergerak. Nyaris menyentuh tangan Rizky ketika mereka mengambil kertas yang sama. Beberapa menit kemudian, Laura berpamitan. "Saya pamit dulu, Bu. Terima kasih sudah diterima." Marni menggenggam tangannya erat. "Datang lagi, ya. Bantu Ibu kalau ada waktu." "Pasti, Bu." Ketika Laura melangkah menuju pintu, Vina menatapnya tanpa ekspresi. Mereka berpapasan sebentar di ambang pintu. Laura berhenti sepersekian detik, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya tersenyum dan pergi. Begitu mobil putih itu menjauh, Vina berbalik ke arah Marni. "Bu, boleh saya tanya sesuatu?" "Apa?" "Kenapa Ibu kelihatan sangat dekat sama Laura?" Marni menatapnya, sedikit terkejut dengan nada serius di suara menantunya. "Kamu kenapa nanya begitu?" "Nggak apa-apa. Saya cuma penasaran." Marni tersenyum tipis. "Karena dia baik, Vin. Anak itu perhatian. Nggak semua orang bisa bikin Ibu nyaman." "Lebih nyaman dari saya, Bu?" Pertanyaan itu keluar tanpa direncanakan, tapi suaranya tetap datar. Marni menatapnya tajam sesaat, lalu menurunkan pandangannya. "Kamu jangan ngomong begitu. Ibu cuma bilang dia sopan. Itu aja." "Baik." Vina melangkah pergi, meninggalkan ruang tamu yang tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun lebih deras. Rizky duduk di tepi ranjang, memainkan ponselnya. Vina berdiri di depan meja rias, menyisir rambutnya perlahan. Cermin di hadapannya memantulkan bayangan Rizky yang tampak gelisah. "Mas," katanya pelan, "kenapa bawa Laura ke rumah?" Rizky mendongak. "Apa?" "Tadi siang. Kenapa bawa dia ke sini?" "Dia cuma ngambil dokumen. Nggak lebih." "Dokumen bisa diantar kurir, Mas." Rizky menarik napas panjang. "Vin, jangan mulai lagi. Aku capek. Dia rekan kerja. Itu aja." "Dan Ibu tahu?" "Ya, tahu. Ibu yang minta bantuannya." Vina memandang Rizky melalui pantulan kaca. "Jadi sekarang semua yang kamu lakukan atas restu Ibu, ya?" Rizky bangkit dari tempat tidur, suaranya meninggi sedikit. "Kamu mau ngomong apa sih sebenarnya?" Vina tetap tenang. "Aku cuma nanya. Kalau kamu mau curiga terus, aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku kerja, Vin. Aku nggak main-main." "Kerja," ulang Vina pelan. Kata itu sekarang bisa berarti banyak hal. "Ya, Mas?" Rizky terdiam. Ada sesuatu di wajahnya, entah rasa bersalah, entah kebingungan. Tapi ia memilih pergi dari kamar tanpa menjawab. Pintu ditutup sedikit keras. Vina menatap pantulan dirinya di cermin lagi. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah, tapi matanya tampak tajam. Ia tahu, semakin ia bertanya, semakin Rizky berusaha bersembunyi. Maka malam itu, ia memutuskan untuk berhenti bertanya. Ia akan mencari tahu dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Vina sengaja berangkat lebih pagi ke kantor. Tapi bukannya langsung ke tempat kerjanya, ia mampir ke sebuah percetakan kecil yang dulu sering dipakai Rizky untuk urusan proyek. Ia menanyakan tentang laporan desain yang biasanya dikerjakan tim Rizky. Pemilik percetakan yang sudah mengenalnya dengan baik berkata, "Oh, itu Mbak Laura yang sering ngambil hasil cetakannya sekarang. Mas Rizky jarang datang langsung." Vina mengangguk pelan. "Sejak kapan, Pak?" "Mungkin 2 bulan ini, ya. Mereka kelihatannya sering bareng." "Sering bareng?" "Iya. Tapi saya nggak tahu urusan apa. Mereka kelihatan akrab, sih. Hehe." Vina tersenyum tipis, berterima kasih, lalu keluar dari tempat itu dengan langkah pelan. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap langit sebentar, lalu menyalakan mobil. Dalam perjalanan, pikirannya terus berputar. Setiap potongan informasi kecil terasa seperti bagian dari puzzle besar yang mulai membentuk gambar utuh. Tapi Vina tahu, ia belum boleh bertindak sebelum benar-benar siap. Malam harinya,
Saat Rizky sudah tidur, ia duduk di depan laptopnya lagi. Folder, arsip, kini bertambah isinya. Rekaman suara dari percakapan dengan pemilik percetakan, foto mobil Laura yang diambil diam-diam di depan rumah siang tadi, dan catatan kecil tentang setiap kejadian yang mulai tersambung satu sama lain. Di layar, ia menulis kalimat terakhir sebelum menutup laptopnya. Semakin mereka menutupi, semakin aku belajar membaca tanda-tandanya. Hujan sudah reda, tapi sisa dinginnya masih menempel di udara malam itu. Rumah tampak tenang. Namun di dalam dada Vina, ada badai yang belum berhenti. Ia duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Hampir tengah malam, tapi Rizky belum juga pulang. Ia menatap layar ponsel yang berkedip sekali, lalu mati lagi. Pesan terakhir yang ia kirim 2 jam lalu hanya centang 1. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Seharusnya ia sudah terbiasa. Beberapa bulan terakhir, jam pulang Rizky makin tak menentu. Alasannya selalu sama, lembur, rapat, proyek mendesak. Tapi kini, setiap alasan itu terdengar seperti gema kosong yang bahkan tak berusaha meyakinkannya. Vina berdiri dan berjalan ke dapur, menuang air putih ke gelas. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena marah, tapi karena kelelahan yang tak lagi bisa ia bedakan dengan kecewa. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikiran tentang Laura terus menghantui. Lampu teras menyala ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Vina menatap dari balik gorden, mobil Rizky. Tapi bukan hanya Rizky. Dari sisi penumpang, seseorang turun. Payung berwarna ungu terbuka di bawah cahaya lampu. Vina mengenali postur itu bahkan sebelum wajahnya terlihat jelas. Laura. Jantungnya berdetak keras. Mereka berjalan berdampingan menuju pintu, dan Vina segera kembali duduk, pura-pura tenang. Saat pintu dibuka, suara Rizky terdengar datar. Vin, aku pulang. Masih ingat jalan pulang rupanya, jawab Vina pelan tanpa menoleh. Rizky menghela napas. Aku antar Laura dulu. Dia kehujanan, kebetulan arah rumahnya lewat sini. Lewat sini? Vina menatapnya, matanya menembus gelap. Rumahnya di mana, Mas? Di dekat kantor. Dan rumah kita di arah berlawanan. Jadi arah sini itu putar balik. Laura berdiri di belakang Rizky, tampak kikuk. Maaf, Mbak Vina. Saya nggak bermaksud. Tidak apa-apa, potong Vina cepat. Saya cuma bertanya pada suami saya. Hening. Hanya suara hujan rintik di luar yang terdengar. Marni muncul dari kamar. Suaranya berat karena baru bangun. Ribut apa ini malam-malam? Nggak apa-apa, Bu, kata Rizky cepat. Laura mau pamit. Oh, Laura, kasihan kamu kehujanan. Masuk dulu, Nak, ucap Marni ramah. Vina bangkit. Tidak usah, Bu, sudah malam. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Marni menatapnya dengan alis mengerut. Namun akhirnya tidak bicara lagi. Laura buru-buru berpamitan, menunduk dalam, lalu melangkah keluar. Rizky hendak mengantar, tapi Vina menatapnya tajam. Biar saya yang tutup pintu. Rizky diam sejenak, lalu menuruti. Pintu tertutup, meninggalkan udara dingin dan ketegangan yang menggantung di ruang tamu. Vina berjalan melewati Rizky tanpa bicara, menuju kamar. Ia tak ingin bertengkar, tapi pikirannya sudah terlalu penuh untuk tetap diam. Di kamar, ia menatap ranjang yang terasa terlalu besar untuk 2 orang yang kini seperti 2 dunia terpisah. Rizky masuk beberapa menit kemudian, membuka kemejanya tanpa bicara. Vina tetap duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Kenapa kamu datang sama dia? Aku udah bilang, dia kehujanan. Kamu bisa pulang sendiri. Vin, kamu tuh kenapa sih? Selalu nyangka yang buruk. Vina mengangkat wajahnya perlahan. Karena semua yang kamu bilang baik, ternyata justru menyakitkan. Aku cuma belajar dari pengalaman, Mas. Rizky tak menjawab. Ia mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi. Suara air mengalir terdengar, dan Vina menatap pintu kamar mandi lama sekali. Saat itu juga, hatinya terasa hampa, tapi bukan pasrah. Lebih seperti seseorang yang sudah berhenti berharap, dan sedang menunggu momen untuk membalas dengan cara yang tak terduga. Keesokan paginya, Vina menyiapkan sarapan seperti biasa.
Ia tersenyum kecil saat Marni duduk di meja makan. Bu, besok saya izin keluar kota sebentar. Keluar kota? Mau kemana? Surabaya. Ada urusan kerja. Marni menatapnya curiga. Kok mendadak? Vina tetap tersenyum. Mendadak juga kabarnya. Bu, tapi nggak lama, 2 hari saja. Rizky tahu. Nanti saya bilang. Ia berkata ringan, seolah tak ada beban. Padahal, bukan urusan kerja yang menunggunya di Surabaya. Ia telah memesan tiket dengan nama samaran dan akan menemui seseorang sahabat lama yang kini bekerja sebagai jurnalis investigasi. Ia sudah menyiapkan berkas, foto, dan semua bukti kecil yang ia kumpulkan selama ini. Malamnya, setelah semua tertidur, ia memeriksa lagi laptopnya. Di folder bernama Nova, tersimpan semua data yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Rekaman, pesan, tangkapan layar percakapan, hingga foto-foto yang ia ambil diam-diam. Ia tak tahu kapan tepatnya niatnya berubah dari sekadar ingin tahu menjadi ingin membongkar semuanya. Tapi kini, tak ada jalan untuk mundur. Pukul 4 pagi, ia sudah bangun, menyiapkan koper kecil dan meninggalkan rumah tanpa suara. Ia menatap rumahnya dari luar sejenak, rumah yang dulu terasa hangat, kini hanya bangunan dingin tanpa jiwa. Perjalanan ke Surabaya ditemani udara dingin dan pikiran yang tak pernah berhenti bekerja. Sepanjang jalan, Vina menatap jendela, melihat pantulan dirinya yang tampak lebih tenang dari sebelumnya. Mungkin karena kali ini, ia merasa sedang mengambil kendali atas sesuatu yang selama ini membuatnya terpuruk. Sampai di Surabaya, ia langsung menuju sebuah kafe di sudut kota tua. Di sana sudah menunggu Arman, sahabat kuliahnya yang kini menjadi jurnalis. Lama nggak ketemu, Vin, katanya sambil tersenyum hangat. Kamu kelihatan beda. Tapi, kenapa aku ngerasa ini bukan pertemuan biasa? Vina tersenyum kecil. Aku butuh bantuanmu, men. Bantuan apa? Ia membuka tasnya, mengeluarkan beberapa dokumen. Aku mau cari tahu sesuatu. Tentang 2 orang, Rizky dan Laura. Arman memeriksa berkas itu sebentar. Kamu punya data lengkap banget. Tapi, kamu yakin mau ngelakuin ini? Ini bisa besar, Vin. Aku udah nggak punya alasan buat diam. Arman mengangguk pelan. Oke, aku bantu. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam membahas semua detail. Arman punya jaringan yang bisa melacak transaksi, panggilan telepon, dan catatan proyek yang mencurigakan. Dari hasil awal yang ia lihat, ada indikasi kuat bahwa Rizky dan Laura terlibat dalam manipulasi dana proyek yang cukup besar, bukan hanya perselingkuhan, tapi juga kecurangan profesional. Ketika mendengarnya, Vina diam cukup lama. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Jadi bukan cuma hati yang mereka tipu, katanya pelan. Kelihatannya begitu, jawab Arman serius. Tapi kita butuh bukti kuat. Aku punya. Lebih banyak dari yang kamu lihat hari ini. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan turun lagi. Ada rasa getir, tapi juga kepastian baru di hatinya. Apapun yang terjadi nanti, ia sudah tidak lagi menjadi perempuan yang hanya diam. Ia sedang membangun langkah, satu demi satu, menuju sesuatu yang akan mengguncang dunia kecil yang selama ini mereka jaga rapat-rapat. Hari itu matahari muncul pelan dari balik awan, cahayanya lembut tapi menusuk. Vina sudah duduk di meja kerja Arman sejak pagi, matanya menatap layar laptop dengan fokus penuh. Di sana terpampang hasil penyelidikan yang mereka kumpulkan selama seminggu terakhir. Setiap file yang terbuka adalah potongan kebenaran yang selama ini disembunyikan Rizky dan Laura. Rekening bayangan, proyek fiktif, dokumen yang ditandatangani atas nama orang lain, semuanya tersambung. Dan yang lebih mengejutkan, nama Marni juga muncul di beberapa transaksi. Sebagian besar aliran dana mengarah ke rekening miliknya. Vina tak tahu harus tertawa atau menangis. Semua yang selama ini ia curigai ternyata jauh lebih besar dari sekadar pengkhianatan rumah tangga. Arman menatapnya hati-hati. Kamu mau aku terusin sampai polisi, Vin? Vina menatap layar kosong beberapa detik sebelum menjawab. Belum. Aku mau mereka tahu dulu. Aku tahu segalanya. Aku nggak mau mereka jatuh karena laporan orang lain. Aku mau mereka lihat sendiri siapa yang selama ini mereka remehkan. Suaranya pelan tapi tegas.
Ada ketenangan di sana, bukan lagi kemarahan yang meledak-ledak, melainkan ketegasan seseorang yang sudah berdamai dengan sakitnya. Ia tak ingin membalas dengan cara yang sama. Ia ingin mengakhiri dengan kepala tegak. 2 hari kemudian, Vina pulang ke rumah dengan langkah tenang. Rumah itu tampak seperti biasa, rata, hening, seolah tak pernah menyimpan rahasia besar di dalamnya. Marni sedang duduk di ruang tamu, menonton sinetron. Begitu melihat Vina datang, ia langsung mematikan televisi. "Kamu dari mana?" tanyanya datar. "Dari luar kota, Bu. Urusan kerja." "Kenapa nggak bilang?" "Sudah saya bilang sebelum berangkat." "Oh, iya?" Marni berdiri, merapikan dasternya. "Rizky lagi di kamar. Dari tadi nanyain kamu." Vina mengangguk, lalu melangkah pelan menuju kamar. Pintu kamar terbuka, dan Rizky sedang duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangannya. Begitu melihat Vina, ekspresinya campuran lega dan canggung. "Kamu udah pulang?" katanya singkat. "Udah," jawab Vina, menutup pintu perlahan. "Masih nanyain aku ke ibu, ya?" Rizky menatapnya. "Aku cuma khawatir." "Khawatir aku pergi tanpa pamit?" "Vin, jangan gitu. Aku tahu belakangan ini kita sering salah paham, tapi aku pengen kita baik-baik lagi." Vina berjalan mendekat, matanya menatap lurus ke arah suaminya. "Mas, kalau aku tanya jujur, kamu berani jawab jujur?" "Tentu." "Mas masih ketemu sama Laura?" Rizky terdiam. "Aku enggak." Vina tersenyum tipis. "Masih bohong, Vin." Vina mengangkat tangan. "Aku tahu semuanya. Bukan cuma tentang dia, tapi tentang proyek, rekening, dan siapa aja yang terlibat." Rizky menegang. "Kamu ngomong apa sih? Kamu pikir aku nggak bisa cari tahu? Aku nggak sebodoh yang kalian kira." Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan map tebal berisi salinan dokumen. Meja rias menjadi saksi tumpukan kertas yang mengguncang ruang itu. Di atasnya ada bukti transfer, surat kontrak palsu, dan laporan keuangan yang tak bisa dibantah. "Aku nggak cuma istri kamu, Mas. Aku pernah kerja di bagian audit sebelum menikah sama kamu. Aku tahu cara membaca angka, dan aku tahu kapan angka itu bohong." Rizky berdiri, wajahnya pucat. "Kamu ngelakuin apa ini, Vin?" "Aku cuma ngelakuin apa yang seharusnya kamu lakuin. Jujur." "Vin, aku bisa jelasin semuanya." Vina menatapnya tajam. "Kamu akan jelasin ke siapa? Ke aku? Ke polisi? Atau ke dirimu sendiri?" Suara langkah dari luar terdengar. Marni berdiri di ambang pintu, ekspresinya tegang. "Kamu ngomong apa, Vina?" Vina berbalik perlahan. "Saya ngomong tentang kebenaran, Bu. Jangan fitnah Rizky." "Saya nggak fitnah. Semua buktinya ada di sini. Dan yang paling menarik, ada nama ibu di beberapa rekening." Marni melangkah maju, wajahnya berubah. "Kamu berani-beraninya nuduh ibu?" Vina menatapnya tanpa gentar. "Saya nggak nuduh, Bu. Saya cuma nunjukin fakta. Uang proyek itu ngalir ke rekening atas nama ibu. Mungkin Rizky yang urus, tapi semua berkat restu ibu, kan?" Hening mendadak turun. Rizky menatap ibunya dengan wajah bingung. "Bu, ini maksudnya apa?" Marni memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, "Ibu cuma bantu kamu, Nak. Kamu kan tahu perusahaan itu butuh dana cepat. Ibu pinjemin dulu lewat rekening ibu." Vina tertawa kecil, getir. Pinjemin tanpa ada catatan resmi, tanpa laporan pajak, dan tiba-tiba muncul lagi di rekening Laura. Marni tersentak. Kamu udah ngelacak sejauh itu?" "Sudah, Bu. Dan kalau ibu mau tahu, semuanya udah aku salin ke beberapa tempat. Jadi kalau sampai aku kenapa-kenapa, semuanya bakal dikirim otomatis." Rizky menatap Vina tak percaya. "Kamu ancam aku?" Vina menggeleng pelan. "Aku nggak perlu ngancam. Aku cuma melindungi diriku dari orang-orang yang selama ini berpikir aku nggak tahu apa-apa." Ruangan itu terasa seperti medan perang sunyi. Marni gemetar menahan marah. Rizky duduk lagi di ranjang, wajahnya tertunduk. Tak ada lagi pembelaan yang terdengar meyakinkan.
Semua kata kehilangan makna. Vina melangkah ke jendela, membuka tirai perlahan. Udara sore masuk, membawa aroma hujan yang baru reda. Aku nggak mau ngerusak kalian. Aku cuma mau kalian sadar apa yang udah kalian lakukan. Bukan cuma ke aku, tapi ke diri kalian sendiri. Rizky menatapnya. Suaranya serak. Kamu mau aku ngaku? Aku nggak butuh pengakuan, Mas. Aku cuma mau lihat apakah kamu masih punya hati. Ia berbalik, menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Aku udah siap ninggalin rumah ini. Tapi sebelum aku pergi, aku mau kalian tahu, aku nggak pergi karena kalah. Aku pergi karena aku nggak mau hidup di tempat yang semua rasanya palsu. Ia mengambil koper kecil yang sudah disiapkan sejak pagi. Marni masih berdiri kaku di pintu. Tapi kali ini tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Rizky hanya menunduk, membiarkan suara langkah Vina menghilang di lorong. Beberapa minggu kemudian, Rizky dipanggil oleh pihak berwenang terkait penyelidikan proyek. Nama Laura ikut terseret. Berita itu menyebar cepat di media, dan semua yang dulu mereka sembunyikan akhirnya terbuka. Marni mengurung diri di rumah, sementara Vina sudah jauh, bekerja di sebuah lembaga keuangan di kota lain. Hidupnya kembali tenang, meski ada luka yang tak akan pernah hilang. Suatu sore, ia duduk di kafe kecil dekat tempat kerjanya, menatap keluar jendela. Seorang barista muda bertanya, "Mbak sering sendirian, ya?" Vina tersenyum lembut. "Enggak juga. Kadang sendiri itu bukan berarti sepi." Barista itu tertawa kecil, lalu pergi meninggalkannya. Vina menatap secangkir kopi di depannya, uapnya menari pelan di udara. Ia mengingat semua yang telah terjadi, pengkhianatan, air mata, dan akhirnya ketenangan. Bukan karena ia membalas, tapi karena ia memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Ia belajar bahwa kekuatan tidak selalu datang dari marah, tapi dari keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi pantas dipertahankan. Di dalam hatinya, ia berbisik, kadang cinta bukan tentang bertahan, tapi tentang tahu kapan harus berhenti. Pesan itu ia tulis di buku catatan kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Ia menulis pelan, huruf demi huruf. Ketika kesetiaan dikhianati, jangan balas dengan dendam. Balaslah dengan keberhasilan. Karena pada akhirnya, kemenangan yang paling indah adalah bisa tersenyum tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Dan sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Vina benar-benar tersenyum. 1 tahun telah berlalu. Kota tempat Vina tinggal kini menjadi rumah yang benar-benar baru baginya. Ia bekerja di sebuah perusahaan konsultan keuangan yang cukup ternama. Hidupnya sederhana tapi damai. Setiap pagi ia berjalan kaki melewati taman kecil di depan apartemen, menyapa penjaga taman yang selalu tersenyum, lalu membeli kopi di kedai yang sama. Dulu, langkahnya selalu terburu-buru. Sekarang, setiap langkah terasa lebih ringan. Hari itu, ia menerima pesan dari nomor yang sudah lama tak muncul di ponselnya. Hanya satu kalimat pendek. "Maafkan aku, Vin. Aku kalah." Tidak ada nama, tapi ia tahu siapa pengirimnya. Ia menatap layar ponsel beberapa saat, lalu meletakkannya di meja tanpa membalas. Hatinya tenang, bukan karena ia puas melihat seseorang jatuh, tapi karena ia sudah selesai dengan semua itu. Dulu, kata "menang" bagi Vina berarti bisa membalas. Tapi kini ia mengerti, kemenangan sejati adalah ketika hati bisa berdamai tanpa perlu menyakiti. Sore itu, ia berjalan di tepi pantai. Angin laut meniup lembut rambutnya. Ombak berlari pelan ke tepi pasir. Langit jingga memantulkan warna hangat di wajahnya. Ia menutup mata, menghirup udara asin yang terasa segar, lalu tersenyum. Di dalam hati, ia berbicara pada dirinya yang dulu. Terima kasih sudah kuat. Terima kasih sudah memilih pergi, bukan karena lemah, tapi karena tahu harga diri lebih berharga dari pengkhianatan. Vina kini bukan lagi perempuan yang menunggu seseorang pulang, bukan lagi istri yang memohon pengertian dari mereka yang tak tahu menghargai. Ia adalah dirinya sendiri, utuh, berani, dan berdiri di atas luka yang kini telah sembuh. Sebelum meninggalkan pantai, ia menulis sesuatu di pasir. "Aku sudah pulang pada diriku sendiri." Tulisan itu perlahan dihapus ombak,
Tapi maknanya tertinggal di udara, di dalam hatinya, dan mungkin di hati siapapun yang pernah membaca kisahnya. Karena pada akhirnya, setiap perempuan yang terluka hanya butuh satu hal untuk menang. Keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Jangan pernah menukar harga dirimu demi seseorang yang tak menghargai kejujuranmu. Kadang cinta tak butuh pembuktian, tapi keikhlasan untuk melepaskan. Dan ketika kamu memilih untuk bangkit, dunia akan tahu bahwa perempuan yang pernah disakiti bisa menjadi versi terkuat dari dirinya sendiri.